Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan mengenai inflasi dan pengangguran. Jadi di kelompok ini ada saya, Gege Nurhaliza, Saya Naila Mufida. Saya Serta. Lanjut, isi dari presentasi ini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan inflasi dan pengangguran. Lalu yang kedua ada bagaimana kurva Phillips menjelaskan keterkaitan antara inflasi dan pengangguran dalam teori ekonomi. Lalu yang ketiga ada apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi dan pengangguran. Yang pertama ada inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Dampaknya, daya beli masyarakat menurun karena uang yang sama hanya bisa membeli lebih sedikit barang. Hal ini merugikan terutama jika pendapatan tetap. Lalu, inflasi ini juga mempengaruhi ekspor dan impor. Ekspor menurun lalu impor meningkat, yang berdampak pada berkurangnya pendapatan perusahaan, lalu meningkatnya PHK dan naiknya angka pengangguran. Jika tidak segera ditangani, inflasi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan membuat banyak perusahaan tutup. Next. Selanjutnya ada pengangguran. Pengangguran adalah kondisi saat seseorang dalam usia kerja aktif mencari pekerjaan, tapi belum mendapatkannya. Penyebab utamanya meliputi pertama, pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, SDM tidak sesuai kebutuhan pasar kerja. Yang ketiga, kurangnya lapangan pekerjaan. Dan yang keempat, minimnya pemahaman dunia kerja dan minat kerja. Selanjutnya ada keterkaitan menurut kurva Phillips. Awet Phillips 1958 dalam ManQ 2012 menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, yaitu jika permintaan naik, maka harga akan naik. Selanjutnya ada keterkaitan menurut kurva Phillips. Oleh karena itu, tingginya harga inflasi, maka untuk memenuhi permintaan tersebut, produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output. Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka dengan naiknya harga-harga inflasi akan mengurangi pengangguran. Selanjutnya, faktor terjadinya inflasi dan pengangguran. Yang pertama itu inflasi. Terdapat dua faktor. Satu, demand pull inflation atau kenaikan permintaan barang dan jasa yang cepat seperti menjelang hari raya menyebabkan harga barang naik. Yang kedua, cost price inflation adalah kenaikan harga bahan mentah atau gangguan distribusi, misalnya bencana alam, menyebabkan harga barang dan jasa naik. Yang kedua tentang faktor pengangguran. Yang pertama itu turunnya perekonomian, di mana penurunan daya beli mengarah pada pengurangan produksi dan peningkatan kerja. Yang kedua, perubahan struktur perekonomian, di mana kemajuan teknologi dan peralihan sektor atau misalnya dari pertanian ke industri, mengurangi lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang tidak terampil. Yang ketiga, kesulitan mencari pekerjaan, yaitu kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan dan keterbatasan informasi pekerjaan menyebabkan kesulitan mencari kerja. Kesimpulannya, inflasi dan pengangguran saling terkait. Inflasi terjadi karena meningkatnya permintaan barang atau demand pull atau biaya produksi atau cost price yang dapat menurunkan daya beli dan daya saing ekspor serta meningkatkan pengeluaran negara. Pengangguran muncul karena ketidaksesuaian kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan serta perubahan struktur ekonomi.
pengangguran meningkatkan dengan turunnya perekonomian. Kurva Phillips antara inflasi dan pengangguran. Saat inflasi tinggi, pengangguran cenderung rendah, dan sebaliknya. Kebijakan ekonomi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini dan mencapai stabilitas ekonomi. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.